alaihi wasallam fi kulli hayatihi. Ada enggak kata-kata begitu atau semisal itulah atau semakna itulah? Enggak ada bang, enggak ada. Lah terus bagaimana antum bisa mengatakan kalau itu memang tidak ada hanya berdasarkan saya tidak pernah menemukan? Nah, saya jawab ya, Ya, begini. Nah, kalau seandainya beliau-beliau ini melakukan atau orang ulama-ulama yang tidak melakukan, begini, kalau seandainya dia tadi antum melakukan atau bilang sebentar bang, antum bilang kan kalau seandainya saya cuma minta simple data mana atau metode usul fikih mana, metode pengambilan hukum mana yang mengatakan ketika tidak menemukan takbiran atau ketika tidak menemukan takbiran berarti itu tidak pernah dilakukan. Itu metode usul fikih siapa? Ahlul athar kah, ahlul ra'yi kah, mutakalimin kah, yang mana? begini ya, biar kita kalau tarik seperti itu, ini nanti contohnya kurang tepat begini loh. Lah kok contohnya kurang tepat? Begini Iya, bang, begini dalam loh. Boleh bicara, atau kan boleh istilah bicara, hukum Ustaz. ini. Monggo ya ini. Boleh bertanya dengan Ustaz Mutaruddin. Monggo. Nggih. Sebelum saya bertanya, ada muqaddimah. Kami atau saya pribadi itu hanya melaksanakan dari hasil istihad dan fatwa ulama. Iya. Bukan ranah kami untuk bukan ranah saya untuk, atau kami lah apa itu namanya, bukan ranah saya untuk mengomentari apa yang telah difatwakan oleh ulama. Di garis besar ya, ulama ya, ulama. Nggih, itu mukadimah. Kemudian pertanyaan saya, kemudian ketika ada seorang ulama di situ memfatwakan sebuah fatwa, kemudian tidak dilakukan oleh ulama tersebut, apakah itu dijadikan sebuah dalil bahwasanya jangan melakukan itu, ulama tidak melakukan, itu kan hanya fatwa saja? Apakah itu sebuah hukum yang dijadikan pondasi atau dasar, Ustaz? Saya Dari jawab. mana dasar itu? Sebentar, Ustaz, Saya belum jawab. selesai. Belum Oh, iya, selesai. iya. Pertanyaan saya belum Belum. selesai. Ketika itu dijadikan sebuah dasar hukum, okelah kita mengikuti manhaj atau metodenya dari pemahaman antum. Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah, tapi beliau menfatwakan bahwasanya sunnah untuk melakukan nikah dikarenakan nikah itu sunnah dari Nabi Muhammad. Kenapa antum kok malah melakukan nikah? Kok Saya tidak jawab. mengikuti Udah. Ibnu Taimiyah? Nggih, monggo, silakan. Saya mengikuti manhaj antum ya. Iya. Saya Nggih, jawab. monggo. Iya. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan kepada itu, saya kasih contoh juga begini loh. Saat saya mengatakan sedekah itu wajib gitu kan, haruslah gitulah kepada orang-orang yang terus saya mengikuti pendapat orang yang mengatakan itu gitulah. Saya mengikuti pendapat orang itu, tapi orang itu tadi tidak melakukan sedekah itu, cuman menyuruh orang gitu loh. Apakah itu salah gitu loh? Sama juga dengan Ya sama juga, Ustadz. Apakah saya salah melaksanakan dari hasil fatwa Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya maulid itu di dalamnya terdapat sebuah kebaikan? Iya, makanya saya tanya kembali, apakah Iya. saya salah? Makanya Ya, berarti kan tidak ada. Berarti gini, Begitu, Ustaz. iya, tunggu dulu. Kesimpulannya Iya, tunggu. begini. Antum aja, antum. Berarti Iya, tunggu. Jangan dibesarin. antum secara tidak langsung itu tidak menyalahkan kami dengan mengikuti fatwa daripada ulama Ibnu Taimiyah. Saya sekali lagi, saya mengikuti manhaj dan metode fikratul mukhattab. Ya. Iya, terus. Saya mengikuti pemikiran dan alur manhaj daripada antum.
Ya, terus Ya, berarti ketika saya melakukan maulid di dalamnya ada sebuah kebaikan, berarti saya tidak salah dong menurut Ibnu Taimiyah meskipun Ibnu Taimiyah tidak melakukan. gini loh, biar saya jawab ya, biar saya jawab. Oke, Saya begini monggo, loh. silakan. Sampai tidak mengerti apa nggak ngerti pembahasan yang dulu. Saya mengatakan tadi Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Dia punya dalil, punya hujah, mereka melakukan. Tapi bukan berarti saya menyalahkan ini begini ini. Dia ulama-ulama ini juga apa namanya kompeten. Tapi kan ada ulama-ulama yang juga apa membahas tentang itu. Lah, saya lebih condong kepada hal yang tidak melakukan. Bukan berarti saya menjustis bahwa sampai seperti ini, bukan. Memang ada perbedaan tentang hal itu begitu loh. Bukan berarti kalau apa namanya sampean ikut pendapat yang melakukan terus sampean salah tuh. Bukan seperti itu poinnya, begitu loh. Tangkap. Berarti di sini ada ranah ikhtilaf dan saling memahami dan menyadari dalam artian toleransi ada di sini ya berarti ya. Tidak saling menyalahkan Iya, satu dengan yang lain ya. tunggu dulu. Gini loh. Kalau kita merujuk kepada Apalagi Ustaz? Apa yang ditunggu Ustaz? tunggu dulu biar saya tanggapi. Nggih, monggo. Kopi habis Ustaz. Kelamaan tunggu-tunggu terus Ustaz. Iya, makanya diam dulu. Kalau kita merujuk kepada apa namanya satu ulama Ibnu Taimiyah berpendapat seperti ini, oh welcome, ini kan hanya khilaf seperti ini. Tapi kan nanti ada juga ulama-ulama lain yang apa membid'ahkan maulid. Tentang ulama yang dari kalangan ulama Syafi'i itu saya lupa siapa itu. Saya dengar ceramahnya itu. Siapa namanya saya lupa itu. Itu memang ada juga, bukan berarti kita harus saling memusuhi ini. Begini kan, monggo sampai mau melakukan, monggo. Saya tidak melakukan, monggo. Tapi ini kan hanya ranahnya diskusi gitu loh. Kita ranahnya diskusi, bukan memojokkan kepada apa Ya satu berarti pihak. sudah, Kita jangan sampai membid'ahkan yang bermaulid kalau kayak gitu. Masalahnya kan yang kemudian menjadi problem, udah tahu hilaf masih dipermasalahkan. Maksudnya masih digugat sampai dibid'ahkan begini begitu. Andai kata gak ada kalian gak membid'ahkan dan menghormati kehilafan ini, ya kan kita diam-diam aja. Yang mau kemudian menjadi problem tiap maulid tiap tahun tanpa bosan-bosannya Wahabi itu nyenggol-nyenggol. Coba gak nyenggol-nyenggol, kami diam begitu. Ya, biar saya jawab ya. Biar saya jawab ya. Begini loh, kalau kita kembali ke posisi yang seperti itu, begini loh, kalangan antum juga mempermasalahkan tentang apa namanya cerita khilaf apalah. Begini loh, mereka itu ustadz-ustadz itu menjelaskan kepada apa santri-santri yang hadir di situ. Masalah terpublis atau didengar oleh orang itu memang apa? Memang iya ke sosmed gitu loh. Kalau kita Mana ada, kamu tahu ABS, kemudian dan teman-temannya yang live TikTok itu dalam rangka menjelaskan ke muridnya apa gimana itu? Coba bayangkan di live umum kayak gitu, mau pas membahas Begini maulid loh. bid'ah dengan tema besar. Ya. Coba gimana Ya, itu? Gimana saya itu? Saya jawab. Begini loh, begini. Tunggu dulu. Oke, Begini loh. siap. Ada 2 poin di sini yang saya tangkap. Mohon dikoreksi ya nggih, Ustaz. Begini loh. Berarti dalam ranah hal ini kita sepakati atau mungkin nggak sepakat, terserah sudah. Kesimpulan yang saya ambil, faedah yang saya ambil, dikarenakan ini ranah diskusi, katanya ranah diskusi nggih. Berarti kan ada sebuah faedah, istifadah di sini. Berarti kan ada sebuah ranah ikhtilaf. Ya, Kemudian terus. dalam ranah ikhtilaf itu ada sebuah aturan. Ketika sedang menyampaikan sebuah ikhtilaf, perbedaan di situ, mohon untuk disampaikan semuanya bahwasanya amalan ini ada perbedaan di antara kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan ini boleh, ada yang ulama yang mengatakan ini makruh. Seharusnya disampaikan seperti itu, belum selesai. Begini loh, tunggu. Begini loh.
seharusnya disampaikan seperti itu. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan atau apa ya, apalah ulama. Ada yang mungkin sampai 5 membagikan apa menghukumi akan hal itu, terserah. Intinya di situ harus disampaikan semua agar mereka para samiin wasamiat itu mendengarkan dan legowo. Oh iya, ternyata ada sebuah amalan ini itu berbeda. Oh saya ingin ikut inilah. Saya ingin ikut si Allah, ikut ulama Allah, ulama B lah, ulama C lah. Itu kan kalau di situ kan rahmatan lil alamin, Ustadz Muhtarudin. Kalau ta'assub ini bid'ah, ndak bisa, ndak boleh, haram, neraka. Ini kan kayak mana ini kayak gini ceritanya itu. Saya ndak menuduh antum, ndak. Begini loh, biar enak ya, begini. Tunggu dulu, jangan risau dulu, tunggu. Saya ini mengikuti alur jenengan. Ya, monggo. Kalau disampaikan seperti itu, ketika ada sebuah ikhtilaf, persulayanan, kalau bahasa Jawa, perbedaan, mohon untuk disampaikan secara sempurna, dan juga apa-apa yang ada di dalam perbedaan itu disampaikan secara penuh, secara full teks, jangan dipotong-potong, jangan ada pemerkosaan data. Kalau gitu Saya kan jawab. enak, umat ini tidak ada, belum selesai. Tunggu, begini loh, belum selesai saya bicara ini. Saya ini ceramah di sini, disampaikan ke semuanya secara lengkap. Kita berikan semuanya, kita berikan kelegowoan itu semua itu kepada samiin wasamiat agar mereka bisa memilih. Oh ternyata kalau ulama memilih hukum ini A, ada dalilnya seperti ini. Ulama B memilih hukum ini, ada dalilnya seperti ini. Itu seharusnya disampaikan, Ustadz. Saya sampai 3 kali berulang kayak gini, Ustadz, biar lebih cetoran, tidak ada pemerkosaan di sini dalam sebuah kalimat. Ya, monggo. Nah, begitulah khutbah ceria dari Ustaz ya. Gini loh, gantian saya dulu. Berapa menit ya? 5 menit. Berapa menit barusan? Begini Ustaz. Ya, ayo antum sejam, ayo antum sejam. Ya, begini Ustadz Andi, begini. Yang pertama, sampean menasihati tentang itu. Apakah sampean tidak merasa dari kalangan ulama-ulama antum atau ustadz-ustadz antum itu ada juga yang seperti itu gitu loh. Kalau kita mau saling peduli, sebenarnya dari kalangan antum harus legowo juga bahwasanya memang ada pendapat yang begini-begini di kalangan mereka atau ulama mereka seperti ini. Atau memang nggak ada juga di kalangan antum yang menjelaskan seperti itu. Makanya kita ini yang masih muda-muda ini, bagaimana kita ini bersatu walaupun beda pemahaman tentang hal ini, tentang khilaf ini begitu loh. Kita tidak saling menghujat satu sama lain. Masalah oknum itu ya kita fokus kepada itu. Jangan kita manhaj kita yang langsung kita patahkan gitu. Seandainya ada penyebutan tadi ABS seperti ini, kita tujukan kepada ABS. Kenapa seperti itu begitu loh. Kalau kita mau terbuka, sama-sama mau terbuka, sebenarnya masalah ini. Iya, masalahnya ABS nggak mau naik. Tunggu dulu, kan? Ini saya tadi disuruh diam gitu kan. Ini Bang, mungkin perlu diketahui sedikit, kan antum bilang kita sampaikan kepada ABS begitu. Ini saya berbagi pengalaman saja. Beberapa kali saya datang di roomnya ABS, di live-nya dia, saya mau naik, nah terus difitnah sama dia. Kemudian ketika saya bikin live begini, saya minta dia naik, dia ndak mau katanya. Terus di bawah dia, antum bisa scroll lah, tipping di bawah itu nanti dibilang di atas hafalan hadis mungkin. Ustadz Ilman. Nggih. Ya saya jawab ya. Gini Ustadz, kita kan di sini yang bermasalah sebenarnya kan oknum begitu loh. Berarti ABS ini oknum ya. Iya, begini loh. Ustadz yang lain itu enggak semuanya seperti itu loh. Kalau kita mempermasalahkan langsung dari pokoknya manhajnya, ini begini, ini sampai kapanpun yang pro sama manhaj salaf atau pro sama manhaj Asy'ari Al-Maturidi, ini tidak akan
sepemahaman, apalagi orang-orang yang di bawah yang fanatik buta, maka nanti timbul hujatan satu sama lain. Apakah ini yang diajarkan Rasulullah? Apakah ini yang nanti akan menimbul yang menjadi problematika makin banyak? Sebenarnya kita itu ya punya pegangan juga gitu, punya pegangan masing-masing. Kalau kita mau terbuka, ya kalau kita bahas oknum-oknum, ya banyak juga oknum dari kalangan antum yang kayak gitu loh. Kita tidak membahas oknum. Kita kan di sini diskusi tentang ini. Saya bertanya tentang ini begitu. Nanti saya bernarasi seperti ini. Sampean jawab dengan pemahaman antum, biar orang-orang yang menonton dari kalangan Asy'ari, Al-Maturidi itu begini loh dari manhaj kami. Sedangkan dari manhaj sebelah begini begitu loh. Bukan berarti menyalahkan satu sama lain. Kan ini mencari pembenaran sebenarnya agar satu lebih mencari unggul. pembenaran. Kan yang mencari pembenaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika mereka mengatakan maulid bid'ah, terus dipelintiri hadis-hadis yang ada. Ketika kita jelaskan pengertian ulama, penjelasan ulama, fatwa ulama, syarah ulama tentang hal itu, mereka tidak mau terima. Kemudian masalah ABS tadi, itu antum yang bilang sendiri ya, dia oknum. Ya, kan? Saya jawab ya. Masalah maulid ini Ustaz. Memang tunggu dulu. Maksudnya sudahlah, keluar dari masalah maulid itu saya rasa clear. Ya begitu. Tunggu dulu. Begini. Saya juga setuju dengan antum. Cuma kenapa bisa terjadi gejolak seperti itu? Asal pokoknya satu, dari kalangan tetangga sebelah itu membesarkan masalah furuk itu dimasukkan pada usul. Itu yang menjadi problem. Seharusnya furuk itu terjadi sebuah ikhtilaf, malah dijadikan sebuah usul yang seolah-olah di dalam usulnya itu orang yang melakukan hal itu masuk neraka. Itu yang jadi permasalahan di situ. Lah, itu satu. Ya. Kemudian masalah kedua, dari ulama kami di dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah itu sudah ditampilkan Ustadz. Di situ ada furu'iyah, ihtilaf bainal ulama'ain. Ulama ini mengatakan, oh ini makruh, ulama ini mustahab, oh ulama ini mandub. Itu sudah ada ditampil kitab fikih itu. Kalau antum baca kitab fikih loh ya, bukan tarjamah, kitab fikih. Iya Ustadz, antum yang paling oke selain baca terjemahan. Tunggu dulu. Siapa yang mengatakan saya oke? Tunggu dulu, begini loh. Saya paling terjemah, antum yang paling enggak. Terserah antum, itu kan antum yang menilai sendiri antum. Iya, saya tidak menuduh antum loh ya. Iya benar, itu hak antum. Coba kembali ke masalah awal saja ya Ustaz. Tunggu dulu, begini belum selesai. Begini loh. Tunggu dulu. Ya. Terus Boleh nih saya komentar. Sebentar, tunggu. Saya belum selesai, tunggu. Begini loh. Kalau kita menyalahkan di situ ada oknum, oke lah, jangan ditarik ke sini. Langsung aja. Inja akun munkaron fal yughir biyadih. Kan gitu Nabi mengatakan, langsung ke orangnya. Jangan titik orang melakukan hal ini kemudian kita yang ditimpakan ke sini kesalahan beliau. Itu kalau orang Satpol PP kalau dalam Mahkamah Agung itu salah multimatum hukum. Salah orang. Itu kena pidana kalau dalam mahkamah pengadilan itu, Ustaz. Saya jawab ya. Iya, monggo. Ya. Sebenarnya ini kan gini. Dari kalangan kami itu yang menuduh langsung kepada seseorang atau pada ormas atau apa, enggak ada. Beliau para ustadz kami ini hanya menjelaskan kepada santri-santrinya bahwasanya pemahamannya di kalangan manhajnya seperti ini begini. Kalau toh nanti ada ketepatan seperti itu, sama nanti dari kalangan aswaja itu menjelaskan manhajnya. Kalau ada di kalangan sebelah seperti ini, kan seakan ini ada hantaman satu sama lain. Ini kan
yang problematika Coba- nanti ke coba gini, bawahnya. Iya ya. Sampean jelaskan kepada Monki official. Monki official itu sama dengan sampean, tapi dia tetap bid'ah ya bid'ah. Itu di komennya. Padahal kalian masih berdiskusi ini untuk mencari titik temu ya. Padahal sudah sepakat Begini, di situ ada ya. hilaf ya. Ini kan Bahkan di bawah sebenarnya sampean itu iya, yang tetap ngayal. sampean gini. Bid'ah ya bid'ah. Iya, Kan begini. omongan sampean dengan Saya golongan jawab. sampean tidak sinkron. Malah Saya saya jawab. temukan di sini, yang saya Iya. temukan seakan-akan Iya, sampean saya itu serigala yang berbulu domba. Malah Iya, seperti saya itu. jawab ya. Iya, saya jawab ya. Begini loh, sampean mengatakan saya serigala itu belum, monggo itu hak sampean. Tapi begini, kalau sampean fokus kepada tapingan-tapingan seseorang atau pandangan orang seperti ini, itu hak antum. Tapi gini loh, Nggak, dari gini aja, kalangan- sampean jelaskan kepada yang di bawah sampean dulu, kepada Ustadz Julianto Monki dulu, Monki official, gini, supaya gini, tidak kenapa keras seperti sampean. Monggo jelaskan. Antum jelaskan ke bawah Bang Muhtarudin, daripada antum begini terus dari tadi. Tadi antum bilang kan ini ada ranahnya ikhtilaf. Antum di jelaskan bawah. kepada Monki. Nah, jelaskan ke Ya, beliau. monggo jelaskan jawab. kepada Monki. Beliau bilang Saya bid'ah jawab ya dulu ya. bid'ah. Coba saya nggak usah nanggapin jawab antum kami. yang di atas dulu. Saya Nggak usah nanggapi jawab antum kami. yang di atas. Nggak usah Sampean ditanggapi silakan. kami. Iya, saya Nggak, nanggapi sebentar. antum dulu. Biar Nggak usah, ini Bang. apa ya? Sebentar Bang Biar Muhtarudin. jelas. Nggak usah kami paham, Nggak kami usah paham di sini ada ditanggapi. ikhtilaf. Sekarang jawabkan, Iya, saya jelaskan jawab kepada dulu gini. kaum sampean, Sampean kan termasuk yang di bawah seakan-akan gini. sampean. Gini, Kalau Nggak usah, dari nggak usah jelaskan kami, kepada sampean saja biar selesai. kalau dari kami, Oke. alhamdulillah dalam masalah hilaf itu kami menerima dengan lapang dada. Yang tidak bisa menerima hilaf itu dari kalangan antum, mengatakan bahwasanya hukum ini harus begini. Nah, Itu kawan Kemudian jawab ya. antum tadi menjelaskan bahwasanya Jawab- dari jawabkan Ustadz kepada antum Julianto, kepada itu Monki. menjelaskan Monggo, manhajnya Monki, itu Monki. begini, begini dan Kalian begini. jelaskan. Itu Gantian tidak kami dulu. temukan dalam Ini, mazhab antum dari keroyokan ini, ustadz-ustadz gantian antum dulu, yang gantian mengatakan dulu, bahwasanya gantian dulu. adanya Yang ngomong ikhtilaf satu-satu, disampaikan ben begini, kena dulu. kemudian Gantian begini, dulu, bukan seperti adanya itu. itu Diskusi satu bukan hukum, seperti itu, saudara. bahwasanya yang mengatakan Gantian dulu. hal ini itu bid'ah Gantian masuk dulu. neraka. Di situ yang Gantian menjadikan dulu. sebuah problematika Iya. dan menjadi sebuah pertikaian di antara kita. Gantian dulu ya. Kalau sambil mungkin itu sama dari kalangan antum. Sebentar, Kami Bang Muhtar. kami ini Sebentar di ya. Sebentar. Ini biar cepat. Kan dari tadi setiap kalau Yai Andi ngomong, antum tanggapi lagi. Ustaz Surya ngomong, antum tanggapi dia. Saya ngomong, kadang antum tanggapi saya. Nggak, kami nggak minta begitu. Tadi kan antum sudah sepakat kalau ini ada ikhtilaf. Oke. Nah sekarang itu dibawa, kawan antum itu dibawa yang sepemahaman sama antum, katanya dibawa kalau bid'ah ya bid'ah. Ini kan kontradiksi antara pemahaman antum dan pemahaman dia. Saya jawab, Antum tidak saya pernah- jawab. Sebentar, enggak usah jawab saya enggak minta jawaban antum. Saya enggak butuh jawaban antum. Antum tanggapi dia yang di Saya bawah. juga antum nggak itu. butuh anggapan antum. Saya nggak butuh juga buat apa juga kalau seperti itu. Sama. nggak butuh. selesai enggak bisa, sudah enggak bisa kayak gini, sudah selesai Iya, Irfan, nggak ganti bab. bisa kalau Ganti seperti bab. sampai kapanpun nggak bisa kalau seperti Nah, ini. antum jelaskan ke dia di bawah. Begini ya, saya mau kasih tahu Berarti antum. begini ya. Berarti Muhtarudin ini ngapusi, gedabrus Iya. dari tadi. Iya, Sebenarnya terserah pemahaman antum. dia tidak seperti itu. Mau takfiri bilang tapi ngap- malu. mau bilang ngapusi, mau bilang apa dari kalangan antum, oknum orang-orang awam Ini sama Bang seperti Muhtarudin. itu. Sebentar, saya kasih tahu Menghujat antum ya. Wahabi, Biar saya kasih tahu antum malu. Salafi, dan lainnya. Ya, jangan panik kalau pemahaman antum terbongkar. Yang antum tutup Saya dari tadi jangan panik. Apa nih? Ya, Buat apa nih? sebentar. Makanya saya mau bilang ini. Dari tadi kan diskusi antum dengan Yai Andi itu sepakat adanya ikhtilaf di dalam ini. Nah kemudian ada orang yang sepemahaman dengan antum itu mengatakan kalau bid'ah ya bid'ah. Apa yang bilang tadi ada ikhtilaf. Yang satu bilang kalau bid'ah ya bid'ah. Kan kita sudah sepakat ini, antum kita semua sudah sepakat kalau ini ada ikhtilaf. Nah cuman satu yang belum sepakat ini dari kalangan antum. Itu yang nama Mungki itu. Nah, coba antum jelaskan ke beliau. Antum jelaskan ke jawab. beliau. Enggak usah jawab saya enggak minta jawaban antum. Iya, saya jawab. Itu orang Mau yang di jawab bawah ke itu. siapa? Oke, monggo. Iya. Ya, monggo. Iya. Monggo. Dia akan biar saya yang menjawab. Begini. Iya. Untuk orang yang di bawah ini kan, untuk orang yang di bawah yang katakannya sama seperti saya, lanjutkan penyampaian itu karena dari kalangan orang-orang aswaja juga ada yang seperti itu juga, gitu loh. Nah, kan. Ada yang mengatakan seperti ini, seperti Gini itu. loh, Kan sampai